adik-adik sekalian, welcome back to Papi Course Channel. Oke, pada kesempatan kali ini Papi akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi redox. Oke, simak sampai habis ya videonya. Let's move on. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi redox. Oke, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan reaksi redox. Oke, kita bahas satu persatu. Reaksi redox. Oke, redox itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Oke, jadi redox di sini merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Oke, jadi singkatan ya antara reduksi dan oksidasi menjadi redox. Oke. Nah, redox ini pengertiannya secara umum adalah suatu reaksi yang di dalamnya terjadi. Oke, jadi suatu reaksi yang di dalamnya terjadi yang namanya oksidasi dan reduksi. Oke, jadi reduksi dan oksidasi ini merupakan reaksi ya. Oke, nama reaksinya adalah redox. Nah, di mana oksidasi di sini adalah penambahan. Oke, sedangkan yang untuk reduksi sini merupakan pengurangan. Oke, jadi kita bisa memahami oksidasi adalah penambahan, reduksi adalah pengurangan. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep redox. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama, berdasarkan pelepasan dan penerimaan. Oke, jadi ada 3 konsep. Yang pertama berdasarkan pelepasan dan penerimaan oksigen. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua di sini ada berdasarkan pelepasan dan penerimaan yang dinamakan elektron. Oke, yang ketiga, konsep redox di sini berdasarkan penambahan dan pengurangan yang dinamakan pengurangan bilangan oksidasi. Oke, kita akan membahas 3 konsep apa aja sih redox itu. Oke, kita lanjut di next part. Oke, kita lanjut untuk mengetahui definisi redox berdasarkan 3 konsep tadi ya. Oke, yang pertama kita redox di sini adalah singkatannya reduksi dan oksidasi. Oke. Jadi konsep yang pertama di sini yang saya bahas, redox berdasarkan bilangan oksidasi. Oke, jadi kita akan bahas apa sih redox berdasarkan bilangan oksidasi itu. Oke, jadi di dalam redox berdasarkan oksidasi terdapat pengertian reduksi tentunya yang merupakan penurunan. Definisi adalah penurunan bilangan oksidasi.
Oke, jadi reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi, sedangkan pengertian dari oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Jadi perbedaan antara reduksi dan oksidasi ya. Reduksi adalah penurunan, sedangkan oksidasi kenaikan bilangan oksidasi. Oke, jadi bilangan oksidasi kita singkat sebagai bilox singkatannya. Oke. Lanjut. Jadi apa sih bilangan oksidasi itu? Oke, kira-kira apa ya? Oke, jadi di sini bilangan oksidasi ini merupakan muatan unsur. Oke, jadi bilangan oksidasi di sini adalah muatan suatu unsur. Oke, paham ya? Jadi bilangan oksidasi disebut sebagai muatan suatu unsur. Oke. Jadi konsep yang pertama bilangan oksidasi. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan bilangan oksidasi, apakah ada cara perhitungannya, seperti itu ya. Kita akan mempelajari terlebih dahulu. Oke. Berikut ada contoh bilox. Oke, contoh bilox. Di sini saya memiliki suatu unsur molekul senyawa Na2O. Oke, di mana untuk menentukan bilangan oksidasi di sini kita melihat muatan dari Na ini berapa sih, dan juga dari O ini berapa. Nah, oke. Jadi kita untuk yang Na di sini ternyata untuk muatannya dia di sini sebanyak 2, yaitu dari Na2, sedangkan yang untuk bilox ini adalah 1. Oke, jadi 2 dikali bilox Na ditambah 1 kali bilox O sama dengan 0. Oke, jadi Na2O tidak ada muatannya ya. Di sini tidak ada ya 2 min atau plus 1 atau plus 2. Jadi sama dengan 0. Oke, sehingga 2 bilangan Na biloxnya adalah plus 1. Jadi bilox Na-nya 1 plus 1 dikalikan 2. Oke, sama ditambah bilox O sama dengan 0. Oke, jadi kita bisa mencari bilox O sama dengan min 2 hasilnya. Oke, jadi seperti itu untuk perhitungan bilangan oksidasi dengan cara yang pertama. Oke, berikutnya di sini saya mempunyai suatu senyawa H2O2. Oke, gimana cara menghitung bilangan oksidasinya? Oke, jadi 2 untuk muatan dari H-nya dikalikan bilox H ditambah 2 kali O, bilox O sama dengan 0 ya. Oke, jadi 2 untuk bilox dari H adalah 1, kemudian 2 dikali dengan bilox O. Oke, sama dengan 0. 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga 2 bilangan oksidasi O sama dengan 2, sehingga untuk bilangan oksidasi O atau bilox O sama dengan 1 min 1, sorry ya. Oke, jadi ada minus ya. Oke, min 1. Oke. Berikutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh lain lagi untuk menentukan bilangan oksidasi. Di sini saya mempunyai suatu senyawa OF2. Oke, jadi langsung saja 1 dikalikan bilox O ditambah 2 kali bilox F sama dengan 0. Oke, untuk bilox O sama dengan 1 ya, kita tuliskan 1 O atau apa saja, berarti untuk yang bilox F sama dengan 1 dikalikan muatannya 2, sehingga bilox O sama dengan plus 2. Oke, jadi seperti itu cara menghitung bilangan oksidasi. Oke, berikutnya kita memiliki contoh lain ya. Oke, jadi semakin banyak contoh semakin banyak pemahaman. Di sini saya memiliki senyawa NaH. Oke, jadi
cara menentukan bilangan oksidasinya seperti ini. Oke, jadi untuk Na di sini bilangan oksidasinya adalah 1 dengan muatannya 1, kemudian dikalikan muatannya jadi +1, jadi naik ke atas. Jika dinaikkan ke atas itu dikali ya. Jadi bilox Na adalah +1 naik ke atas dengan muatannya 1, jadi +1. Oke, jadi yang untuk di bawah ini menunjukkan bilangan oksidasi asli, sedangkan yang untuk yang atas ini menunjukkan total biloxnya setelah dikalikan dengan muatannya tadi ya. Jadi +1 bilangan oksidasi dikalikan dengan muatan dari Na-nya, muatan atomnya. Nah, Na adalah 1, sehingga +1 dikali 1 adalah +1 naik ke atas, kemudian yang H adalah -1. Oke, 1 dari mana? Karena sama dengan 0, jadi sehingga hanya sini harus 1 untuk menghasilkan 0. Oke, turun ke bawah bagi 1, -1, kemudian oke, Na sama dengan +1, kemudian yang H-nya adalah -1. Jadi ini cara cepat untuk menuliskan bilangan oksidasi dengan atas bawah ya. Jadi ini merupakan cara lain. Jadi kita tidak perlu menuliskan secara panjang 2 kalikan -O, jadi seperti itu. Kemudian di sini saya memiliki contoh lain dari senyawa MnO. Gimana cara menghitungnya? Ternyata MnO di sini O bilangan oksidasinya sebesar -2. Oke, karena tidak ada muatannya. Nanti hasilnya sama dengan 0 ya. Kemudian dikalikan dengan atomnya cuma 1, berarti naik ke atas kalikan 1 sama dengan -2. Oke, jadi harus sama dengan 0 ya, berarti Mn-nya harus sama dengan +2. Oke, kemudian +2 sini didapatkan dari +1 harus sama dengan 0 ya, jika dijumlahkan dengan O, jadi -2 berarti sama dengan 0. Kemudian turun ke bawah +2. Oke, selanjutnya Mn sama dengan +2, kemudian O biloxnya adalah -2. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini saya juga punya contoh lain nih, yaitu Ag. Ag2O. Oke, jadi Ag di sini bilangan oksidasinya adalah kita mengerjakan terlebih dahulu yang Ag ya. Jadi Ag di sini bilangan oksidasinya adalah +1, kemudian ada atomnya sebanyak 2, jadi naik ke atas kalikan 2 sama dengan +2, kemudian O-nya harus sama dengan -2. Oke, turun ke bawah -2 sama dengan 0. Oke, jadi gitu ya. Sehingga untuk bilox Ag sama dengan +1, kemudian untuk bilox dari O adalah -2. Oke, jadi kita lihat yang di bawah ya, yang diambil untuk penentuan bilangan oksidasinya. Ini merupakan bilangan oksidasi yang asli, itu letaknya ada di posisi bawah seperti itu. Selanjutnya saya memiliki senyawa PO4. Oke, kita kerjakan yang mana dulu nih? Ya, ternyata kita mengerjakan yang O terlebih dahulu. Oke, dengan muatannya 3-. Oke, jadi kita melihat dulu, ternyata O di sini adalah menurut aturan dia di posisi lebih dulu dibandingkan dengan P. Oke, -2 dikalikan 4 sama dengan -8. Gimana P-nya berapa nih? Ternyata ada muatan -3, jadi P-nya harus berapa nih untuk menghasilkan -3? Ternyata P di sini dia harus hasilnya itu -3. Oke, jadi -3 di sini muatan ya. Oke, dituliskan sama dengannya -3. Oke, seperti itu. Nah, berapa nih P-nya yang harus memenuhi? Berarti berapa dijumlahkan -8 hasilnya -3. Oke, jadi ternyata
Setelah dijumlahkan, P di sini harus plus 5. Oke, untuk menghasilkan min 3. Kemudian turun ke bawah dibagi 1 untuk atom P-nya sebanyak 1, sehingga turun ke bawah bilangan oksidasi asli dari P adalah plus 5. Oke, seperti itu ya. PO plus 5 kita tuliskan untuk biloxnya. Sorry. Oke, jadi P bilox P sama dengan plus 5, sedangkan yang bilox O sama dengan min 2. Oke, seperti itu ya.